balik lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Kembali lagi bareng aku Rani Raj, dan tadi kita sudah lihat overview yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Dan sekarang kita akan mulai dari materi yang menurutku paling penting, yaitu cara menyampaikan pesan dengan baik atau how to successfully deliver your messages. Kenapa menurut aku penting? Karena sebenarnya fungsi seorang public speaker, atau dalam hal ini kita lagi berbicara tentang pembawa acara, itu adalah bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh penyelenggara acara atau kita selaku public speaker itu bisa sampai ke audiens dengan baik dan sesuai ya. Oke, kita akan langsung mulai ke materi. Kalau kita mau ngomongin bagaimana cara manusia menerima informasi, teman-teman pasti tahu kalau manusia itu punya 5 indera ya, 5 sistem indera, yaitu ada penglihatan, pendengaran, perasa, lalu ada pengecapan dan juga penciuman. Nah, dalam hal ini karena kita berbicara tentang informasi yang diterima oleh manusia, pada umumnya secara dominan manusia itu menerima informasi melalui 3 indera utamanya, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi di sini juga sudah dituliskan ya. Nah, yang pertama adalah visual ya. Mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa manusia bisa menerima informasi melalui apa yang dia lihat dari matanya. Yang kedua itu auditori. Auditori adalah sistem indera pendengaran ya. Jadi manusia juga bisa menerima informasi melalui apa yang didengarnya, melalui telinganya. Dan terakhir kinestetik ya. Mungkin di sini sebagian besar mengetahui bahwa kinestetik itu adalah sensor atau sistem gerak manusia ya. Tapi sebenarnya kinestetik ini juga berkaitan dengan perasaan atau feelings yang diterima oleh manusia. Kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Karena tadi kita sudah mengetahui secara garis besar bagaimana sih cara manusia memproses informasi, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Untuk itu penting agar kita mengetahui bagaimana memaksimalkan agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh sistem indera manusia. Kita menuju ke slide selanjutnya nih. Kita membahas Human Representational System. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang visual, auditori dan juga kinestetik, ini sebenarnya dipelajari juga di salah satu disiplin ilmu yang namanya Neo-Linguistic Programming ya. Ini bisa dibaca di sini. At the core of NLP ini Neo-Linguistic Programming, is the belief that when people are engaged in activities, they are also making use of representational system. Jadi ketika manusia melakukan aktivitas apapun, sistem representasional mereka juga berfungsi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa they are using some internal representation of the materials they are involved with, such as a conversation, a rival shot, a spelling task. This representation can be visual, or auditory, or kinesthetic, or involve the other senses. Jadi ada sense lainnya, yaitu sebenarnya ada sense pengecapan dan juga perasa yang ada di lidah dan juga di hidung. Namun ini memang jumlahnya sangat sedikit sekali ya berdasarkan riset, sehingga seringkali dikesampingkan ya. Walaupun memang bisa juga kita telaah, namun karena jumlahnya sedikit sekali untuk Human Representational System ini, maka seringkali dikesampingkan. In addition, selain itu, a person may be creating a representation or recalling one. For example, a person asked to spell a word may visualize that word printed on a piece of paper, or may hear it being sounded out, or may construct the spelling from the application of a series of logical rules. Nah, sebenarnya di sini sudah aku siapkan juga bahasa Indonesianya ya. Jadi ketika manusia beraktivitas, sebenarnya mereka sistem representasionalnya juga aktif ya. Di sini dicontohkan ketika mereka misalnya disuruh untuk mengingat atau mengeja sebuah kata, masing-masing manusia punya caranya sendiri untuk membayangkan kata tersebut. Ada yang mungkin melihatnya tercetak di atas kertas, atau mungkin ada yang mendengarnya dibunyikan secara langsung, A, B, C, D gitu ya. Atau mungkin mereka juga bisa membayangkannya dengan menyusun ejaan dari penerapan secara logis ya. Mereka bisa merasakan ejaan tersebut gitu. Intinya manusia ini memiliki sistem representasional atau sistem penerima informasi ini, dan mereka bisa menerima informasi dengan interpretasi mereka masing-masing. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini yang dibahas atau yang seringkali dikatakan dengan Human Representational System ya. Yang tadi seperti di awal aku sebutkan ada 3.
Yang pertama itu ada visual, ini indera penglihatan. Biasanya kita menerima ini melalui vision atau penglihatan kita, lalu citra kita terhadap suatu hal, dan juga mental dan spasial. Ini spasial ini biasanya kita adalah bentuk ruang ya. Jadi kurang lebih manusia bisa menerima informasi melalui apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka bayangkan seperti itu. Selanjutnya ada juga orang yang dominan menerima informasi melalui indera pendengaran mereka atau biasa kita sebut dengan auditori. Biasanya manusia ini akan cenderung mudah menerima informasi dari suara, ucapan misalnya, atau dialog, atau white noise. Ini biasanya mereka sangat mudah ketika mereka mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga itu kinestetik. Ini biasa disebut dengan proprioseptif ya. Jadi orang yang kinestetik ini atau orang yang tergolong dalam kinestetik ini biasanya mereka akan lebih peka terhadap suhu, tekanan ya, atau perasaan, feelings ya, dan juga emosi. Jadi bukan hanya indera penggerak ya, meskipun seringkali kita bisa melihat bahwa orang-orang ini akan mudah menerima informasi dengan menggambar misalnya ya, atau melakukan gerakan-gerakan dengan indera geraknya, dengan tangannya mungkin, atau dengan kakinya gitu ya. Tapi selain itu orang-orang yang kinestetik ini juga peka terhadap hal-hal yang bersifat emosional. Jadi emosi mereka itu sangat peka dan mereka juga peka dengan suhu dan tekanan ya. Karena bisa dikatakan bahwa secara fungsional indera kinestetik mereka itu lebih peka dibandingkan indera lainnya. Setelah tadi sistem representasional manusia secara general ya, secara luas, dan bagaimana manusia itu dapat menerima informasi melalui indera-inderanya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail terkait dengan ketiga kategori ini, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih dalam, jangan lupa nonton video selanjutnya ya.